Sekali lagi shalom bagi kita semua. Shalom. Sepertinya kurang semangat. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini adalah bukti sukacita kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Bukan secara rutinitas Bapak Ibu, tetapi ada suatu kerinduan yang terdalam bagi hati kita untuk kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu. Naikkanlah syukur kita kepadanya, Allah yang hidup. Layaklah kita bersyukur sepanjang minggu ini. Dia sungguh Allah yang baik, menyertai sepanjang kehidupan kita. Bahkan saat hari ini kita boleh ada di sini, itu semua karena kebaikan. Yang dosanya diampuni. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penuh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, di setiap mulut kita Tuhan Allah hadir ketika kita memuji Dia. Biarlah kita mau rindu, kita mau berkata, Tuhan, mulut kami dengan penuh pujian. Tuhan, kami mau menyenangkan hati.
kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya Roh Tuhan itu membimbing kami, mengajari kami ke dalam kebenaran firman. Sehingga firman yang akan kami renungkan pada saat ini, di tengah-tengah ibadah kami ini, menjadi firman yang bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami mampu menyatakan komitmen kami setia mengikut Tuhan, setia melayani Engkau, sesuai dengan potensi dan talenta kami masing-masing. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, karena kami telah mempersiapkan hati kami untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya persilakan duduk. Karena sudah dikenal, kami langsung aja memberitakan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Sesuai dengan almanak gereja kita, tetapi kami mengambil perjanjian lama. Suka yang lama-lama ini, yaitu kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Mari kita baca secara beresponsoria. Kami membaca ayat yang ke-15, saudara-saudara ayat yang ke-16, ini kita berganti, dan pada ayat ke-21 kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Ayat 21 kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai di situ bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mengampuni adalah satu perbuatan yang sangat berat bagi seseorang. Sangat sulit untuk mengampuni seseorang. Tetapi hampir semua orang ingin diampuni kesalahannya. Ya, saya suka diampuni kesalahan saya. Tapi saya sulit mengampuni kesalahan orang lain. Fenomena seperti ini sering kita temukan di dalam kehidupan. Ada banyak orang yang tidak mau mengampuni kesalahan, tidak mau mengampuni dosa-dosa orang lain kepada dia, sekalipun itu masih ada hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan. Apa begini? Manusia masih berpusat pada diri sendiri, dan itulah awal dosa itu sebenarnya. Karena manusia masih egosentris, berpusat pada dirinya sendiri, sehingga sangat sulit menerima orang lain. Ada suatu
Istilahnya begini, siapa lu siapa gue. Ya kamu, saya. Mau ngurusin orang, ngurusin diri sendiri pun tidak bisa, tidak ada waktu. Jakarta metropolitan. Memang realitas itu. Pernah saya menginap di tempat awal saya. Jam 5 sudah orang dari rumah. Sampai di rumah jam 9. Dia tidur si mana anak. Mau bertemu dengan anak-anak pun tidak ada waktu lagi. Pekerjaan sering juga membuat kita jadi egosentris. Hal satu yang sangat penting dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan, hiduplah dengan rendah hati. Apa itu rendah hati? Kita tidak perlu terlalu banyak melihat pengertian-pengertian kata untuk menemukan istilah rendah hati. Saya hanya dua yang penting pesan yang saya renungkan supaya bisa rendah hati. Pertama yaitu terbukalah engkau kepada Tuhan kapan saja waktunya. Jangan sampai ada waktu-waktu yang membuat kita tertutup untuk tidak menerima Tuhan. Waktu kita susah tertutup kita untuk Tuhan. Waktu kita galau, waktu kita menderita, waktu kita disakiti orang lain, tertutup kepada Tuhan, akhirnya tertutup pengampunan. Kita bisa jabarkan itu, orang yang terbuka kepada Tuhan, seperti apa hidup. Itu realitas dalam kehidupan. Yang kedua, terbukalah kepada manusia sesama. Terimalah kehadiran orang lain di dalam hidupmu. Terima. Apa yang diterima? Terima dia. Udah. Kesalahannya, keistimewaannya, kelebihannya, kepintarannya. Terima saudara-saudara. Itulah cara hidup orang yang mengenal Yesus. Terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada sesama. Dan inilah sifat yang merendahkan hati. Jangan menghitung-hitung kesalahan orang yang semakin membuat hati kita mengeras sehingga tidak dapat menerima seseorang itu. Bukan saja hanya tidak dapat menerima, kalau sudah misalnya ada persoalan dengan seseorang itu, kalau sudah dilihat jauh-jauh, oh ini musuh saya ini, menyimpang jalannya. Mau bertemu papasan tidak mau lagi, cari jalan pintas. Semakin ngeri kali cara hidup yang seperti ini. Kalau ada persoalan tidak dapat diselesaikan dengan penampunan, maka akan memutuskan komunikasi kita di dalam berbagai hal pertemuan. Makanya saudara-saudara jangan sampai di gereja ada yang bermusuhan, tidak mau mengampuni. Gereja tidak akan bertumbuh. Walaupun kita sudah melakukan banyak hal, tetapi ketika kita tidak mau mengampuni seseorang, satu komunitas, satu dalam keluarga, satu dalam gereja, tidak akan ditemukan pertumbuhan. Renungkan itu saudara-saudara. Saya yakin tidak ada di gereja kita ini yang saling berselisih. Dan kalau pun ada yang kurang pasti sudah selesaikan dengan saling mengampuni. Kita baru berdua kan dua bapak kami kan. Apa isinya di sini? Ampunilah kami, sama seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Saudara, kalau ada orang yang tidak mau mengampuni dosa dan kesalahan orang lain, dosanya tidak diampuni Tuhan. Ada dalam firman itu. Bukan nanti Google, di mana ini? Sekarang ini kan harus semua. Ya, buka Google. Nanti ketemu, kalau nggak ketemu telepon saya. Pak Des nggak ada yang bilang. Iya. Saudara, kenapa bisa kita sama-sama tertawa? Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang dendam di dalam hati kita.
Ya, kalau saya bisa berbuat dosa sama Pak Johannes, saya akan cari waktu untuk bertemu supaya selesaikan musuh. Kalau ada musuh kita, bagaimana kita mau bersuka cita? Apalagi di dalam satu komunitas. Ada musuh kita misalnya di dalam gereja, bagaimana kita mau bernyanyi tepuk tangan seperti tadi kita nyanyikan lagu-lagu pujian itu, begitu bergembira kita semua, bersuka cita, hati kita tertuju pada Tuhan, bukan kepada musuh. Kalau ada musuh saling itu. Senyum itu bisa dilihat apakah senyum paksa atau tidak. Bukan melarang untuk senyum. Kalau orang yang terbuka dengan orang lain, mengasihi orang, mengasihi Tuhan, dari wajahnya aja pun sudah dilihat. Ini Pak Pendeta kita sudah datang ini, wajahnya aja berbinar-binar. Wah, datangnya ke sini, puji Tuhan. Tadi sudah saya bilang sama Pendeta datang ini. Kenapa datang? Karena tahu saya, ini Bapak ini berliburan hati ini. Tapi tidak bangkit itu Bapak itu nanti, walaupun saya bilang gitu kan, tahu dia itu bermurah hati. Sampai situ dulu, nanti marah dia dengan saya. Iya, itu tandanya terbuka hatinya kepada gereja-gereja yang dia dipercayakan. Mungkin bagi sebagian kan masih berpikir ya, tanyain gimana ini gereja yang di sana itu, masih tanya-tanyain orang kan. Kalau keputusan itu juga cenderung kepada orang lain, mana bisa kita bertemu. Kenapa kita bertemu dengan Bapak Pendeta ini dan keluarga? Karena kita adalah hidup di dalam kasih. Kasih yang membuat kita bermurah hati. Kasih itu yang membuat kita bisa menerima kesalahan orang lain, bisa mengampuni. Kalau kita menjadi dengan kasih, tidak mengenal pengampunan dalam hidup kita ini. Saudara, pengampunan itu paling berharga dalam hidup manusia, dalam hidup orang percaya. Kalau kita belum mendapatkan pengampunan, kita tidak bisa bertemu hari ini. Kita lihat itu. Saudara yakin bahwa saudara sudah mendapatkan pengampunan? Di mana diselesaikan dosa kita itu oleh Yesus? Yesus telah menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Dia mati, dia menderita, dia mencurahkan darahnya supaya kita renungkan saudara-saudara bahwa kita sebagai orang percaya kepada Yesus ini harganya sangat tinggi. Kita tidak main-main. Saudara punya harga yang sangat tinggi, punya nilai yang sangat tinggi. Saya juga, karena kita sudah diampuni oleh Yesus dosa-dosa kita. Kalau kita belum mendapatkan pengampunan, maka kita tidak bernilai. Mau saya bilang seperti apa? Sakit hati nanti dengan saya. Seperti apa? Sampah. Itulah harga diri manusia yang berdosa, yang belum mendapatkan pengampunan. Status kita sangat rendah. Tapi ketika Yesus sudah mengampuni dosa saudara dan saya, maka harkat dan status kita dinaikkan menjadi berharga. Berharga di mata Tuhan dan berharga di mata sesama. Karena sudah mendapatkan pengampunan dosa. Saudara dan saya sudah diampuni oleh Yesus dosa kita. Melalui penderitaannya di kayu salib. Setelah dia mati, dia dikuburkan. Lalu dia bangkit. Dia telah memenangkan dosa kita, dosa orang yang percaya. Maka ada gereja, pertemuan orang-orang yang percaya itu. Gak usah kita terlalu sibuk buat sahabat-sahabat ya. Sekarang ini isu-isu sahabat ini semakin diapakan. Saya sudah ingat dia pada besok. Bukan hari-hari itu yang menyelamatkan kita. Perbuatan Yesus yang menyelamatkan dan mengampuni kita. Sampai dibahas kan seharusnya kan hari Jumat, hari Sabtu ke gereja, beribadah. Kita bukan di sini. Kenapa kita hari Minggu? Itu berkaitan dengan pengampunan tadi. Kenapa kita hari Minggu bertemu sekarang?
Ya. Kalau kita belum mendapatkan pengampunan, saya katakan tadi, kita tidak bisa bertemu sekarang di tempat ini. Kenapa? Kita sudah mendapatkan kemenangan. Dosa kita telah diampuni Yesus melalui kematiannya. Hari Minggu, hari ketiga, bangkit. Maka saudara dan saya datang sini bertemu. Pasti kita semua datang dengan sukacita. Dan kita nanti akan pulang dengan sukacita. Karena kita sudah menemukan berkat-berkat Tuhan melalui ibadah kita ini. Kita boleh bernyanyi bersama-sama dengan sukacita, sehati sepikir. Karena kita semua sudah menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, sudah mendapat pengampunan dosa. Saudara berharga di mata Tuhan, saya berharga di mata Tuhan, karena pengampunan sudah kita terima. Sangat susah saudara-saudara kalau kita sudah mendapatkan pengampunan tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Itu kehidupan yang sangat susah. Karena hanya orang yang mau mengampuni orang lain, ia merasakan hidupnya bergembira, hidupnya bersukacita. Wajahnya ada sesak senyum, sukacita ada di dalam hatinya. Ada roh Tuhan di sini. Orang yang sudah diampuni Tuhan dosanya, maka bukan lagi dia hidup sesuai dengan kemauannya sendiri, bukan lagi egoisme, tetapi dia sudah hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roh, hidup dalam kasih, dan hidup dalam kebenaran. Maka semuanya menjadi hubungan yang baik, pertemuan yang baik. Karena di dalam diri kita ini tidak ada lagi permusuhan, tapi yang ada apa? Orang yang sudah mendapat pengampunan, ada damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera ada di dalam diri kita. Kalau ditampar pipi kananmu, kata Yesus, ini pengajaran yang sangat berharga. Berikanlah pipi kirimu. Tapi kalau si Al-Qudu berkata, kalau ditampar pipi kananmu, tinju pipi kirinya. Kalau ditampar pipi kirimu, tinju wajahnya. Itu paling lucu. Bagi orang yang sudah diampuni dosanya, kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Saya pernah mengajar saudara-saudara, sederhana agak lucu. Saya ngajarkan itu di SMP Metodis Palembang. Pas kebetulan itu gitu. Yesus berkata, kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Selesai saya mengajar agama, habis itu berganti meneruskan jam pelajarannya biologi, guru biologi. Rupanya ada anak-anak ini ada kebablasan mengganggulah sama ibu ini mengajar dia. Langsung ibu itu datang, kau ribut, digigitnya gigi itu. Lucu ya kalau gigi digigit gigi itu lucu itu. Katanya, baru dipegangnya apanya? Telinganya, ditamperi. Masih mau masuk lagi tangan kiri. Bu, sorry, maaf dulu. Tadi kami diajarkan oleh Bapak Kampung. Kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ini lagi tampar lagi. Akhirnya dia begitu. Kami tadi sudah jawab. Dia pop, bu tunggu dulu bu. Baru kami belajar diajari Bapak Kampung. Dibilangnya kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Inilah jenah pipi kiri saya. Ibu itu diam. Udah itu istirahat sampai di kantor. Udah mulai senyum-senyum dia di tangga mau masuk kantor. Oh berhasil guru-guru Bapak Kampung Guru. Kenapa? Itu terakannya. Saudara-saudara, Yesus yang mengatakan kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu.
Apalagi yang menguatkan itu supaya tidak ada lagi orang yang balas dendam, tidak ada lagi kebencian. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apakah itu sudah kita lakukan? Nanti jawab sendiri. Saudara-saudara yang dikasih, perikop atau firman Tuhan yang baru kita baca berbicara mengenai persoalan yang sudah sekarang, persoalan yang sudah lama terjadi dalam satu keluarga. Yang abang beradik pun belum bisa dipastikan semua sudah saling mengampuni yang bersaudara. Kalau sudah ada muncul persoalan sering sekali saudara-saudara tidak mau menerima. Kalau orang Batak bilang begini, nanti saya terjemahkan. Kalau sudah ada permusuhan yang sangat usaha menjerumuskan saya, itulah kalau musuh itu tidak diselesaikan persoalannya. Kemanapun kita pergi selalu ada ancaman dalam hati kita ini. Maka selesaikan kalau ada permusuhan. Ampuni dia. Itu cara menyelesaikannya. Kita pun mendapatkan hati yang dipenuhi damai, sukacita, keselamatan itu karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Sesudah meninggal, itu dari firman Tuhan. Sesudah meninggal ayah, dia sudah meninggal. Mereka berpikir nanti dendam lagi sama kita. Dia penguasa, bisa dia panggil masuk ke penjara semua, bisa. Masukkan ini ke penjara, katanya sama polisi-polisinya bisa saja. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Dia takut sama Tuhan, sehingga dia bersedia mengampuni tadi. Walaupun saudara-saudaranya sudah terbayang, kalau ayah kita ini sekarang sudah meninggal, maka Yusuf bisa melakukan balas dendam buat kita atas kejahatan kita. Tapi orang tua dia termasuk beriman ya. Sebelum dia meninggal sudah dipanggil saudara ini. Kamu nanti bilang sama adik Yusuf itu supaya jangan dendam ya. Jangan dendam dengan kamu. Karena yang kamu berbuat itu sudah menyakitkan, itu hati yang ada dalam bapaknya itu. Gak tahu dia itu. Maka disampaikan ke sana. Tapi ketika mereka bertemu setelah ayahnya meninggal itu saudara-saudara, Yusuf adalah orang yang pendamai sejahtera. Yusuf adalah seorang pendiri kasih Kristus di dalam hidupnya. Walaupun dia menangis tadi, karena dia merasa sedih. Apa yang dia bilang? Kamu berbuat begitu dengan saya. Justru itu jalan yang dipakai Tuhan, sehingga saya menjadi berguna. Perbuatan yang jahat tadi yang diterima oleh Yusuf, dilakukan oleh saudara-saudaranya, sehingga dijual ke Mesir, justru itulah yang membuat Yusuf dipakai Tuhan menjadi pembesar di Mesir, menjadi wakil raja. Itu dia bilang. Bahkan tidak hanya sampai di situ pengampunannya. Yusuf bilang tadi, aku yang menjamin makananmu dan juga makanan anak-anakmu. Jamin makanan. Luar biasa ya. Yang sudah membuat sakit hati, membuat rencana jahat. Ketika mendapat pengampunan, maka dia yang mengawasi mereka. Kalau kita ikuti sekarang ini, di Mesir dikasih tempat bagi mereka. Tanah Gosen namanya. Di situ. Mereka bertumbuh di sana kan? Nanti kan kita lihat sampai 400 tahun mereka berada di Mesir. Tunggu sakit hati, kita teruskan lagi panjang cerita. Tapi yang jelas, saudara-saudara yang dikasih, kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah merasakan perbuatan Tuhan bagi kita, saudara sudah mendapat pengampunan, saya sudah mendapat pengampunan. Ampunilah orang yang berbuat dosa kepada, supaya hati kita bahagia, hati kita bersukacita. Musuh itu membuat hati kita tidak tenang. Saudara, kalau di dalam gereja saling mengampuni kesalahan, yakinlah gereja itu akan bertumbuh
gereja itu akan semakin maju, baik di dalam kualitas dan juga kuantitas. Semakin bertambah-tambah jumlah jemaatnya, iman jemaatnya semakin kuat, semakin kokoh, sehingga menjadi jemaat yang juga turut menyebarkan berita keselamatan itu. Saudara, kita bisa bertemu sekarang di sini karena saudara dan saya sudah diampuni. Saudara yang sudah dipilih menjadi majelis, yang sebentar lagi akan dilantik, karena saudara sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, maka kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ada amin? Bersukacita dan bersyukurlah, kita sudah mendapat pengampunan, dan karena Tuhan sudah bertemu dengan kita dan saudara, dipilihlah kita supaya menjadi saluran berkat. Walaupun mungkin kita menghadapi banyak pergumulan, bukan karena kekudusan kita dipilih menjadi majelis. Kita mungkin banyak persoalan yang kita hadapi, saudara-saudara, baik persoalan ekonomi, baik persoalan mengenai pertumbuhan anak-anak, atau persoalan-persoalan lainnya, persoalan di dalam kekeluargaan, hubungan-hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan terganggu mungkin, saudara-saudara. Tetapi Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, dan untuk itulah kita layak dipakai Tuhan, dipilih menjadi saluran berkat yang kita sebut menjadi majelis, teman sekerja hamba Tuhan yang melayani. Teman sekerja hamba Tuhan yang melayani di sini. Teman sekerja, bangun hubungan yang baik didasarkan kasih. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, khusus para majelis yang akan dilantik. Tuhan yang memilih kami. Syukurilah. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Menguatkan kami agar kami semakin membangun hubungan yang didasarkan iman yang kokoh, mengasihi Tuhan, supaya kami juga mampu mengasihi sesama kami, sehingga ketika kami hidup di dalam dosa, kami boleh mengampuni satu sama lain, sebab Yesus sudah mengampuni kami terlebih dahulu, memenangkan kami dari dosa-dosa kami. Dan itulah sebabnya saat ini kami boleh bertemu, boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Engkau dengan sukacita. Respon kami terhadap pekerjaan Allah yang sudah menyelamatkan kami. Berkatilah jemaat yang ada di tempat ini. Bangunlah persekutuan mereka di dalam kasih Kristus, supaya menjadi anggota tubuh Kristus yang terus-menerus saling mendukung, saling menopang dan saling menguatkan dalam mengerjakan tugas pelayanannya. Secara khusus kami berdoa untuk para majelis yang akan dilantik. Engkau yang memilih mereka dan menetapkan mereka untuk mengambil bagian tugas pelayanan di tengah-tengah gereja di tempat ini. Perlengkapi mereka Bapa dengan kuasa Roh Tuhan, agar mereka memiliki kekuatan iman dalam menjalankan tugas dan pelayanannya, sehingga kalau mereka berhadapan dengan tantangan, pergumulan dan kesulitan, tapi iman mereka tetap kekal, kokoh, mengakar di dalam kebenaran firman, mengakar di dalam Kristus. Kami percaya Engkau punya rencana supaya Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini kembali ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, pada hari ini kita akan melantik saudara-saudara kita ini yang telah menjawab panggilan untuk melayani Tuhan sebagai majelis gereja di jemaat ini. Mereka telah berjanji dan menyerahkan hidupnya untuk pelayanan dalam jemaat ini. Sangatlah tepat kalau kita juga mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan di dalam berbagai-bagai cara, dan melalui doa dan dukungan kita atas pelayanan mereka, sehingga pelayanan jemaat ini akan lebih sempurna. Adalah menjadi harapan dan doa kami bahwa kita akan saling melayani. Saudara-saudara yang dikasihi,
Saudara-saudara telah terpilih oleh jemaat ini untuk memikul tanggung jawab khusus dalam pelayanan gereja ini. Tugas saudara-saudara sangat besar dan sangat diperlakukan oleh jemaat ini demi perluasan kerajaan Allah sebagai orang-orang yang telah terpanggil untuk membantu pelayanan dan kepemimpinan di jemaat ini dalam segala bidang. Seluruh jemaat menaikkan syukur kepada Tuhan atas kesediaan saudara-saudara menerima panggilan ini sebagaimana pembimbing kepada kita. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Banyak anggota tapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum air dari satu roh. Mereka karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atau banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tubuh, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata ia seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan yang paling tidak dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua turut bersukacita. Kamu semua adalah anggota tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Sekarang di hadapan Tuhan dan jemaat ini, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Maukah saudara-saudara menerima panggilan Tuhan ini dan menerima tanggung jawab yang dimintakan? Dan saudara-saudara jawab, saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Maukah saudara-saudara melayani Tuhan sebaik-baiknya demi kerajaan dan demi kemuliaan dan kehormatan baginya? Jawablah, Saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Raja Gereja, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memanggil hamba-hambamu ini untuk bekerja dalam kerajaan. Berikanlah anugerah-Mu kepada mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas dan pelayanan dalam gereja-Mu. Berikan hati yang sungguh-sungguh dan semangat yang daripada-Mu, agar pelayanan mereka berkenaan kepada-Mu. Kuasailah mereka supaya mereka teguh di dalam iman, mereka agar
boleh menjadi contoh dan kesaksian bagi umatmu. Pimpinlah mereka dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka, dan berkatilah rumah tangga dan hidup mereka agar tetap menjadi teladan dan contoh kepada sesamanya. Bapa, dengarkan doa kami ini di dalam nama-Mu Yesus Raja Gereja. Amin. Saudara-saudara, dengan rasa syukur kita telah menerima saudara-saudara ini untuk melayani sebagai majelis gereja pada jemaat kita ini. Tolonglah mereka, doakanlah mereka, dan berikanlah bantuan kepada mereka agar pelayanan mereka membawa berkat kepada kehidupan dan kesaksian gerejanya. Marilah secara bersama-sama kita melayani Dia dan kerajaannya. Amin. Itu untuk jemaat, itu tadi. Jemaat besar. Kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan diri kami, anak-anak-Mu ini. Kami menginsati bahwa kami telah banyak menerima dari-Mu. Bahkan hidup kami senantiasa berada di dalam pemeliharaan-Mu. Terimalah Bapa persembahan yang kecil dari kami anak-anak-Mu ini. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai memberkati kamu untuk melakukan tugas pelayananmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengundang untuk nanti boleh pemotongan tumpeng yang akan dibagikan juga kepada masing-masing yang akan saya sebutkan. Pada saat ini Bapak Pimpinan Distrik 2 Wilayah 2 Bapak DS Pendeta Ojahan Tampu Bolon MTH, kami persilakan untuk maju ke depan Bapak. Kemudian Pimpinan GMI Immanuel Bandar Lampung, yaitu Bapak Pendeta Iwan Karo STH MDiv MA, kami persilahkan. Baik, rawat Bapak DS MA. Kemudian Pimpinan GMI Bethesda Bapak Pendeta Immanuel MTH dan Ibu Pendeta Ruth Sumarni STH. Kemudian Ketua Majelis Bapak Dr. Edi M4 untuk maju ke depan. Sebelum pemotongan tumpeng, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi kita, boleh menyertai jemaat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
yang Tuhan percayakan, Bapak DS, Bapak Pendeta Iwan, Bapak Pendeta Immanuel, Ibu Pendeta Ruth, dan Pak Edi. Begitu juga mereka mau membagikan tumpeng ini kepada setiap masing-masing seksi. Bapak DS akan membagi ke Ketua P2MI, kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian Bapak Iwan Karo-Karo membagikan tumpeng untuk Ketua PWMI untuk maju ke depan. Dan pimpinan DMI Bethesda Pendeta Immanuel untuk membagikan tumpeng kepada Ketua P3MI maju ke depan. Dan Ibu Pendeta Ruth Sumarti membagikan untuk tumpeng kepada Ketua Sekolah Minggu. Dan begitu juga Bapak Edi untuk membagikan tumpeng kepada Ketua Pembangunan. Sebenarnya Pak Arif ya pada saat ini tidak bisa hadir bersama-sama, tetapi saat ini diwakilkan oleh Bapak Hermawan untuk maju ke depan. Biarlah mereka boleh membagikan sukacita berkat potong tumpengnya untuk setiap masing-masing seksi ini memberikan semangat dan dorongan bahwa GMI Bethesda akan berkembang pesat itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus